Kita mau sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Mari tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Seperti wanita datang mengurapi kaki Tuhan, demikianlah kita, jiwa kita datang kepada Yesus. Mari katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari katakan bersama-sama dari awal di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari angkat tanganmu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Dengan sungguh-sungguh mari katakan kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari katakan sekali lagi dengan iman. Seperti wanita mengurap. Jemaat Tuhan, mari bernyanyilah. Mari dengan ucapan syukurmu datang kepada Tuhan. Pandang kepada Yesus. Yesus, Engkau baik bagi kami. Bersama katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia. Amin. Menanti janjimu, bahkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Jangan kembali kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu.
Yesus, Engkau baik bagiku. Angkat tanganmu dan hatiku. Akhir ku menutup mata, amin. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Biarlah sampai akhirnya Tuhan, sampai kami menutup mata kami tetap setia di hadapan-Mu, setia kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Persiapkan hatimu untuk menyembah Dia, mengagungkan nama Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Dengan keteduhan mari datang kepada Tuhan, dengan hati yang tertuju kepada Allah kita yang hidup. Angkat hatimu, angkat suaramu. Seperti nyanyian kita berkata, seperti wanita datang mengurapi kaki Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan dengan hati syukur, dengan hati yang tunduk dan hormat di hadapan Tuhan. Dialah Allah yang luar biasa, yang sanggup memulihkan keadaan kita. Mari datang sembah Dia, mari datang kepadanya. Bawalah ucapan syukurmu kepada Yesus, bawalah hatimu kepadanya. Haleluya. Syukur, syukur bagimu Allah Roh Kudus. Syukur bagimu. Mari datang kepada Tuhan dengan nyanyian syukurmu. Yesusku baik, baik, baik. Engkau Tuhan dalam hidup kami. Mari pandanglah kepada Tuhan. Angkat hati dan suaramu, tinggikan namanya. Apapun yang menjadi pergumulanmu, datanglah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Seperti wanita itu Tuhan datang di kakimu, mengurapi Tuhan. Demikianlah hati kami datang hari ini Tuhan, menghormati-Mu Bapa. Haleluya. Oh haleluya.
Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami tetap setia di hadapan-Mu. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dengan iman lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia Tuhan, dan kami pun akan tetap setia sampai akhirnya. Mari pandang kepada Tuhan, bernyanyilah dengan iman. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
dalam kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang Tuhan kasihi, yang siap menari bagi Allah kita bersama kita katakan, amin. Mari saudaraku, lihat dulu kiri kanan saudara. Pasti semuanya dilawat oleh Tuhan, amin. Kita semuanya pasti dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin saudaraku. Kita mau menari dan melompat bagi Allah kita. Haleluya. Saya mau melihat kita semuanya harus bertepuk tangan, bersemangat. Karena saya percaya anak-anak mudanya Tuhan 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih bersukacita dari orang-orang tua. Amin. Haleluya. Yuk semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Mari katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, karena perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masyur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Oh, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, masyur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidup. Mari angkat tanganmu. Dia yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Are you ready guys? Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Oh, mari bertepuk tangan dan kepala kita di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan kita di atas kepala kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama-sama, yeay. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal
Terima kasih Tuhan. Saya persilakan umat Tuhan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Dari manakah datangnya pertolongan kita? Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Terima kasih Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Mari katakan bersama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Oh haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dalam mata kami tertuju hanya kepada Tuhan. Persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, sabda Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Dalam firman itu bertumbuh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kesulitan adalah berkat yang menyamar. Blessing in disguise.
Mari kita baca Mazmur 105 ayat 16 sampai 22 yang berkata demikian. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah kisah ada seorang raja yang ingin memberkati rakyatnya. Karena itu pada suatu malam secara diam-diam dia pergi ke sebuah jalan dan mulai menggali tanah yang ada di tengah jalan itu, memasukkan satu kantong besar berisi uang dan banyak perhiasan. Lalu dia minta beberapa pengawal menggelindingkan batu yang cukup besar sehingga menghalangi jalan tersebut. Keesokan harinya, saudara, orang-orang melihat ada batu yang menghambat jalan mereka. Oh, mereka mulai saling curiga, menuduh dan mengata-ngatai, siapa ini orang kurang ajar yang menaruh batu. Sampai seorang pemuda berkata, sudahlah kalau kita ngomel terus nggak ada gunanya. Ayo dorong, bantu saya dorong batu ini. Tapi nggak ada orang yang mau dorong, malah dia dikata-katain, jangan-jangan kamu yang tadi malam itu menggulingkan batu ke tengah jalan ya. Sehingga akhirnya dengan susah payah pemuda ini harus menyingkirkan batu. Dan dia tiba-tiba melihat ada satu kantong besar yang isinya adalah berkat yang luar biasa. Karena ada tulisan di dalam, siapapun rakyat yang menemukan silakan ambil, karena ini hadiah dari saya. Ada tanda tangan raja. Dari sini kita melihat di balik batu masalah ada berkat Allah yang dicurahkan. Saya percaya penderitaan, kesulitan, masalah adalah berkat Allah yang menyamar. Dan kalau kita bertekun mengatasi semuanya, bukan lagi masalah yang kita alami, tetapi mujizat pertolongan Tuhan yang kita dapatkan. Saudara, Alkitab menceritakan ada seorang yang bernama Yusuf yang menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupannya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dimasukkan dalam sumur yang tak berair, dia dijual sebagai budak ke Mesir, dia kemudian bekerja di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar yang ditolak permintaan untuk berselingkuh dan dia dimasukkan di dalam penjara. Saudara, kira-kira 13 tahun masa yang sulit itu dialami oleh Yusuf. Tetapi dia tabah. Dia percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Dan pada waktunya Tuhan menjadikan dia penguasa di Mesir. Mungkin saudara yang juga berada di dalam ibadah ini sedang mengalami pergumulan. Ada masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sakit, atau masalah apapun. Tapi jangan kita khawatir, apalagi marah kepada Tuhan. Karena ada pertolongan yang Tuhan akan singkapkan dalam hidup saudara. Nah, sekarang kita akan melihat apa rahasianya Yusuf kuat dalam kesulitan dan bisa muncul sebagai pemenang. Ini juga harus menjadi pedoman firman bagi hidup kita. Bagaimana kita bisa tetap tabah ketika masalah datang sehingga saudara mengalami pertolongan Tuhan. Ada 4 hal yang kita mau pelajari. Yang pertama, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah. Ayat 16 dan 17 tadi berkata, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Saya percaya rencana Allah itu selalu indah bagi kita anak-anaknya. Seperti Bapa yang mencintai anaknya dan merancangkan yang terbaik bagi anaknya. Begitu pula Bapa Sorgawi, dia selalu merencanakan yang terindah di dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 firman berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan kita cerah di dalam tangan Tuhan. Percayalah saudara, persoalan apapun yang saudara alami bersama Tuhan,
ujungnya, hasilnya happy ending. Kalau belum happy, belum ending, Tuhan masih akan menuntun hidup saudara pada kemenangan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, percayalah, ujung-ujungnya kita pasti akan ditolong Tuhan. Kalau saudara hari ini bilang, kenapa sampai hari ini saya belum ditolong Tuhan? Belum di ujung, tunggu aja sebentar lagi. Ujung-ujungnya akan ditolong Tuhan. Jadi sebentar lagi, nggak lama kalau sudah di ujung, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Karena Dia Allah yang berdaulat untuk menyatakan kuasanya bagi kita. Saudara, seringkali kita tidak mengerti jalan-jalannya. Tapi percayalah, pikiran Tuhan lebih tajam dari pikiran kita. Rencana Tuhan lebih indah dari rencana kita. Percayalah, Dia selalu baik bagi kita. Tuhan tahu kelaparan akan melanda dunia. Dan keluarga Yakub, Israel yang akan melahirkan Mesias di kemudian hari bisa mati kalau tidak diantisipasi. Itu sebabnya Allah mengutus seorang anak Yakub bernama Yusuf untuk menjadi pelepas. Tetapi dia datang bukan sebagai bangsawan. Dia datang ke Mesir sebagai budak. Dan tidak ada yang paham mengapa Tuhan izinkan itu. Tapi Tuhan adalah ahli skenario yang paling luar biasa. Dia membawa kita seringkali bukan pada jalan yang gampang, jalan pintas, jalan tol. Tapi jalan yang melingkar dan berbatu-batu. Tapi tetap sampai pada tujuan akhir. Dan di jalan yang berbatu-batu itu Dia membentuk kita supaya hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Saudara sekalian, dalam Kejadian 50 ayat 20 setelah Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Dan saudara-saudaranya kaget ketika tahu tentang hal itu. Dia bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang boleh merencanakan yang buruk terhadap kita. Tapi kalau kita cinta Tuhan, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan bagi saudara. Itu sebabnya percaya rencana Tuhan selalu indah bagi kita yang berharap kepadanya. Haleluya. Dalam Roma 8 ayat 28 juga firman berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan yang akan mengubah yang buruk menjadi baik. Saudara, rencana manusia bisa batal, tapi percayalah rencana Tuhan yang jadi dan ternyata lebih indah dari yang kita pikirkan. Sekian waktu yang lalu ada sebuah rumah di Bandung, persis di samping gereja yang saya gembalakan, mau dijual. Kami sudah tawar-menawar dan angkanya sudah dekat. Dan pemiliknya berkata, tunggu ya beberapa waktu lagi saya kasih kabar. Kita tunggu-tunggu saudara sekalian, kok nggak ada kabar. Dan setelah ditanyakan, ternyata sudah dijual kepada orang lain. Beda juga nggak terlalu jauh harganya. Aduh, saya rasa nyesel. Padahal itu rumah di samping gereja jadi bisa ditembus, dijadikan ruang sekolah minggu dan sebagainya. Tetapi saudara, 1 bulan kemudian ada rumah persis nempel di depan gereja, di pinggir jalan raya. Kalau yang tadi kan di belakang, yang ini persis di depan. Itu ditawarkan kepada kami. Padahal sudah berkali-kali kami menawarnya dan tidak mau dijual. Saudara, dan akhirnya kami bisa membeli rumah yang ada di depan itu. Dan saya mau bilang, kalau kami sudah jadi beli rumah yang di belakang, kita nggak punya uang lagi untuk membeli rumah yang ada di depan. Rencana yang kita pikir bagus digagalkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan yang lebih baik buat kita. Jadi kalau engkau sudah punya planning gagal total, jangan marah-marah sama Tuhan ketika satu pintu tertutup. Ada pintu yang lain yang justru lebih besar yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Percayalah, rencana Tuhan itu indah. Ada blessing in disguise. Ada berkat yang menyamar melalui kesulitan. Yang kedua, bagaimana supaya kita kokoh menghadapi segala tantangan?
Seperti Yusuf, kita harus percaya pembentukan Tuhan itu bermakna. Ayat 18 tadi berkata, mereka mengipit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Percayakah saudara bahwa kesulitan adalah proses Allah untuk mendewasakan kita? Yusuf mengalami pengalaman yang tidak enak, dia dibelenggu, dia dipasung. Tetapi Tuhan izinkan itu supaya sifat buruknya dibuang, diganti dengan sifat ilahi. Saudara, Yusuf itu adalah anak manja. Dia anak kesayangan bapaknya kan. Lagi pula dia mengadu, sang pengadu. Jadi kalau kakaknya begini, Pak tahu nggak si ini begini. Dia itu juga punya mulut besar. Memang Tuhan memberikan penglihatan kepada dia bahwa 11 berkas gandum milik saudaranya akan sujud kepada dia. Tapi dia ngomong sebelum waktunya, nanti kamu semua sujud menyembah aku. Ya sebel saudara-saudaranya dan marah sama dia. Tapi waktu dia diproses oleh Tuhan, akhirnya si anak manja, pengadu, besar mulut ini menjadi orang yang ulet, rendah hati, matang, dan hatinya mau mengampuni orang yang bersalah. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tahukah saudara, Tuhan bisa memakai orang-orang lain di sekitar kita untuk mengasah sehingga karakter kita makin serupa seperti Kristus. Kalau saudara adalah orang yang gampang tersinggung, jangan heran Tuhan akan menghadirkan orang-orang di sekeliling saudara yang akan menyinggung saudara terus sampai rasa tersinggungmu habis. Kalau saudara ini perasa, gampang marah, gampang ngambek, ada orang yang akan menggosipkan saudara. Mungkin engkau kesal sampai engkau mengizinkan Tuhan membentukmu. Gosip, digosok supaya makin sip, karakternya makin indah seperti Tuhan kita. Saudara, kalau di sini ada sekeping baja yang katakan saja harganya hanya 100.000 rupiah. Kalau itu dibentuk menjadi tapal kuda, maka kita bisa jual 250.000 rupiah. Tapi kalau sekeping baja tadi diproses menjadi pisau lipat yang bagus, kita bisa jual 750.000 rupiah. Tetapi kalau sekeping baja tadi diproses lebih lama, lebih sakit, lebih rumit, lebih sulit menjadi arloji yang mereknya Rolex, harganya bisa ratusan juta rupiah. Ketika diproses menyakitkan, tidak enak, tapi hasil jadinya itu sesuatu yang berharga. Saudara tahu, banyak ibu-ibu terutama menyukai perhiasan, misalnya mutiara. Tapi mutiara itu kan dihasilkan oleh sejenis kerang. Kerang itu adalah binatang yang refleksnya kurang cepat. Jadi kalau dia lihat ada pasir, ini cangkangnya kan buka begini. Aduh, sakit, pasirnya masuk, baru dia nutup. Dia buka lagi, ada pasir lagi masuk. Aduh, sakit, baru dia nutup. Tapi setiap kali dia kesakitan, sejenis kerang ini atau tiram ini menghasilkan cairan untuk menetralisir rasa sakit. Dan cairan itu makin lama makin banyak, makin menggumpal, makin mengkristal. Dan itulah yang kemudian diambil orang, sebutir mutiara. Jadi apakah mutiara? Hasil tangisan seekor kerang. Banyak orang senang dengan mutiaranya yang indah, tapi tidak mau prosesnya. Tapi tanpa proses, tidak mungkin ada mutiara yang indah. No cross, no crown. No pain, no gain. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Tidak ada kesakitan, tidak ada keuntungan, kemenangan yang akan kita peroleh. Saudara-saudara, begitu juga kalau kita punya anak-anak yang sedang mengalami kesulitan. Misalnya nggak bisa ngerjain PR atau ada hal yang lain. Mendampingi boleh, tapi mengerjakan untuk mereka jangan. Atau ketika mereka sudah lebih dewasa, ada masalah sedikit, atau mereka punya keinginan tertentu, jangan langsung orang tuanya mencukupi semuanya dengan gampang. Anak-anak harus mengalami proses supaya lebih ulet. Karena kalau dia langsung dibantu untuk apapun saja, dia akan jadi pribadi yang maunya gampangan, tidak tangguh, cengeng. Saya ambil contoh. Misalnya ada seekor ulat yang kemudian sedang dalam proses untuk menjadi kepompong dan kupu-kupu. Nah, ketika kita lihat ulat ini di dalam kepompongnya, lalu bergoyang kiri kanan, kelihatannya ingin lepas daripada kepompong dan belum bisa. Lalu saudara bermaksud baik dalam tanda kutip. Saudara membuka cangkang kepompong itu. Ulatnya hidup, mati saudara sekalian. Biarkan saja prosesnya berlangsung. Nanti pada waktunya dia akan terbang menjadi kupu-kupu yang indah. Setiap orang
perlu masuk di dalam prosesnya Tuhan. Dan percayalah kalau kesulitan itu datang, itu seringkali merupakan bagian Tuhan untuk membentuk saudara, memproses saudara. Karena apa yang ada dalam pikiran Tuhan adalah kedewasaan untuk hidupmu, berkat spiritual untuk dirimu. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa tangguh menghadapi kesulitan dan tantangan? Yang pertama tadi kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Yang kedua kita harus percaya pembentukan Allah itu bermakna. Yang ketiga kita harus percaya bahwa waktu Tuhan itu tepat. Di ayat 19a tadi dikatakan sampai saat firman-Nya sudah genap. Tahukah saudara bahwa Tuhan bekerja tepat pada saatnya, pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, He makes all things beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, karena itu mari kita sabar menantikan kehendaknya. Yusuf ini 13 tahun loh diproses dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi ketika waktu Tuhan tiba, Firaun mimpi yang tidak bisa diartikan oleh siapapun kecuali oleh Yusuf. Tentang 7 tahun masa kelimpahan yang akan disusul 7 tahun masa kelaparan. Dan Yusuf dengan hikmat Tuhan memberikan solusi. Kumpulkan gandum-gandum pada masa kelimpahan. Lalu jual sedikit demi sedikit pada masa kekurangan. Dan Yusuf dipercaya menjadi raja muda di Mesir. Saudara, 13 tahun itu lama, menyakitkan. Tetapi menghasilkan kematangan. Buah yang dikarbit itu nggak enak saudara. Tapi buah yang matang di pohon itu ranum. Percayalah ketika waktu tampak lama sebetulnya ada proses yang sedang terjadi di sana. Ibu-ibu tidak bisa protes dan bilang, kenapa ya saya ini hamil 9 bulan. Udah dicepetin aja 3 bulan. Mati saudara sekalian. Jadi ketika kita menunggu 9 bulan sebetulnya ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pada waktunya. Nah, karenanya mari kita tidak jadi orang yang tergesa-gesa sebab seringkali salah langkah kalau kita terburu-buru. Ingat ke saudara, Abraham pernah mendapatkan janji dari Tuhan, dia akan punya anak dan kemudian mempunyai keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi istrinya kan sudah tua. Abraham sekitar 100 tahun, istrinya 90 tahun, mana mungkin punya anak. Maka satu kali Sarah bilang gini sama Abraham. Abraham, bagaimana kalau kita tolong Tuhan? Hah? Maksud kamu tolong Tuhan gimana? Iya Tuhan kita tolongin. Karena kan kita belum punya anak, janjinya nggak ditepati. Saya kan punya pembantu namanya Hagar. Cantik juga toh. Ku izinkan kau malam ini tidur bersama dengan dia. Bagaimana? Setuju atau tidak? Abraham mungkin terdiam. Dan tiba-tiba dia bilang, selama kita nikah, baru kali ini kamu memberikan ide yang bagus. Udah, saya setuju. Dan akhirnya kita tahu saudara sekalian, Hagar hamil punya anak namanya Ismail. Tapi Tuhan bilang, anak perjanjian adalah Ishak. Dan akhirnya Tuhan menggenapkan janjinya bahwa Sarah punya anak bernama Ishak. Tapi gara-gara Abraham kurang sabar sampai hari ini keturunan Ismail berantem terus sama keturunan Ishak. Karena apa? Tergesa-gesa itu. Saya pernah dengar sebuah cerita ada seorang pilot mengemudikan pesawat kecil dan ada 3 penumpang di dalamnya. Seorang pengusaha, seorang pendeta tua, dan seorang pramuka yang masih muda. Ketika di atas diterpa angin badai, hampir jatuh di pesawat. Pilot bilang, maaf ya pesawat hampir jatuh, jadi silakan ambil parasut masing-masing. Cuma masalahnya di pesawat ini cuma ada 3 parasut, jadi siapa cepat dia dapat. Dan pilot itu kan tahu betul di mana tempat parasutnya. Dia ambil parasut pertama, dia langsung terjun. Dia bilang, sorry ya saya jalan duluan, saya mesti lapor ke lapangan udara katanya. Wah, melihat itu biasanya pengusaha yang terburu-buru karena time is money kan motonya. Maka dia ambil parasut kedua, langsung dia terjun. Sorry ya, saya banyak urusan bisnis. Penumpang 2 lagi, pada parasut sisa 1. Melihat itu pendeta berkata kepada anak muda, ambillah parasut terakhir. Biar kamu terjun ke bawah dengan parasut itu, jumpai ayah dan ibumu. Aku berjumpa dengan Bapa Sorgawi saja.
Tapi pramuka ini bilang, tenang Pak Pendeta, kita berdua akan selamat. Loh, gimana caranya? Parasut kan sisa satu. Bukan Pak Pendeta, parasutnya ada dua. Karena tadi pengusaha terlalu tergesa-gesa. Jadi yang dia ambil tadi bukan parasut Pak. Ransel pramuka saya katanya. Dia terjun bebas. Maksud saya begini, kalau kita terburu-buru karena kita ingin sampai tujuan, ternyata kita membuat blunder, kesalahan. Percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Saya pernah mendengar kesaksian. Ada seorang yang bilang begini, puji Tuhan saudara, saya pernah sakit, saya berdoa supaya Tuhan sembuhkan, tapi bersyukur doa saya tidak segera dijawab oleh Tuhan. Jemaat bingung, apa maksudnya? Lalu dia cerita, rupanya dulu dia bukan orang Kristen, dia pernah sakit. Diobati, nggak sembuh-sembuh. Sampai satu kali ada seorang temannya bilang, mau nggak saya ajak kamu ke dokter yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Oh ya mau. Dokter siapa? Dokter Yesus katanya. Nah karena dia bukan orang Kristen, dia nggak tahu tentang siapa yang dimaksudkan dengan dokter Yesus. Lalu pada hari yang telah disepakati, mereka pergi ke sebuah persekutuan doa di sebuah rumah. Saudara, dan mereka datang agak terlambat. Lalu mereka duduk di bangku paling belakang. Mungkin ada hampir 40 orang lah yang sedang ibadah. Nah jadi temennya yang Kristen mendampingi dia, kamu dengerin aja ya. Nanti kalau pas sudah waktunya untuk didoakan, saya kasih kode sama kamu, kamu maju ke depan. Saudara, jadi dia ikuti nyanyi-nyanyi. Lalu dia pikir, wih ini dokter Yesus banyak juga pasiennya, ada 40 kali. Waduh, giliran saya kapan ini ya? Tapi pinter juga dia ya, supaya pasien gak kesal menunggu, disuruhnya kita nyanyi-nyanyi. Lalu ada testimoni, kesaksian tentang orang yang sakit disembuhkan oleh dokter di atas segala dokter, Yesus Kristus. Dia pikir, oh hebat juga ya, ada testimoni ini, ada kesaksian, boleh juga. Lalu kemudian ada hamba Tuhan yang buka Alkitab, kitab tebel. Dia pikir, wah ini mungkin resep-resepnya kali ya. Dan khotbahnya itu 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur Yesus kamu disembuhkan. Nah setelah amin, ini pengkhotbah bilang, siapa yang mau didoakan maju ke depan. Temennya bilang, sekarang kamu maju ke depan. Wah langsung maju ke depan, saudara. Sambil melek begini kan. Lalu pendeta bilang, tutup mata. Dia bingung juga, kenapa tutup mata ya? Ya udah ikuti aja. Lalu kemudian ditumpangin tangan, didoakan. Dan waktu pulang apa yang terjadi? Tidak sembuh, saudara-saudara. Tapi bagus juga karena nggak sembuh, maka minggu depan dia diajak lagi ke sana. Didoakan lagi, minggu depan diajak lagi. Lama-lama pujian penyembahan itu membuat hatinya sukacita, bahkan khotbah itu menguatkan imannya. Akhirnya dia tahu bahwa itu persekutuan Kristen, tapi hatinya sudah terlanjur senang dengan suasana ibadah, lalu dia percaya kepada Yesus. Sampai setelah 1 tahun kemudian, nggak sengaja dia berpapasan di sebuah mall dengan dokter yang dulu pernah mengobati penyakitnya. Loh Pak, kok Anda nggak pernah datang lagi ke saya? Gimana penyakitmu? Udah sehat tapi saya nggak rasa apa-apa. Ah mana bisa, penyakitmu kan berat. Coba kamu dicek ya ke laboratorium. Dia cek ke laboratorium, ternyata semuanya normal. Kenapa? Disembuhkan oleh dokter Yesus. Dan dia bilang dalam kesaksian itu, kalau saya didoakan sekali langsung sembuh. Saya nggak akan datang lagi itu ke persekutuan doa. Karena udah sembuh. Tapi karena nggak sembuh, saya datang lagi, datang lagi, datang lagi. Akhirnya saya bukan cuma merindukan kesembuhan, saya merindukan keselamatan daripada Tuhan. Dan ketika saya percaya Yesus diselamatkan, akhirnya Tuhan menyembuhkan saya. Bukankah ada proses waktu yang dibutuhkan sehingga kita mengalami pertolongan daripada Tuhan? Jadi kalau saudara sedang mengalami persoalan dan belum ada jalan keluarnya, percayalah waktu Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh menghadapi segala tantangan? Kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu benar. Ayat 19b berkata, dan janji Tuhan membenarkannya. Saudara, kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapi janjinya. Kalau manusia suka lupa, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Karena itu saudara, pegang janji firman Tuhan.
Alkitab itu disebut sebagai kitab perjanjian. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ada ribuan janji-janji Allah dalam Alkitab. Imani janji itu. Seperti Yusuf yang pernah mendapatkan mimpi bahwa Tuhan akan mengangkat dia. Walaupun lama itu dia tidak alami. Karena dia pegang apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Itu menjadi kenyataan. Kalau hari ini saudara juga sedang mengalami kesulitan, peganglah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang aku alami itu biasa, tidak melebihi kekuatanku. Allah setia, dia akan memberikan jalan keluar kepadaku. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau saudara rasanya sangat tertekan karena banyak persoalan, pegang Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, kalau hari-hari ini kau sudah mengalami masalah ekonomi, punya keperluan secara finansial, peganglah firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Percaya janji Tuhan. Kalau engkau berdoa, bekerja sesuai dengan karuniamu, Tuhan bisa buka jalan. Dan apa yang merupakan keperluanmu dicukupkan oleh Tuhan. Saudara, karena itu percayalah, di balik semua kesulitan, ada berkat yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Persoalan adalah berkat yang menyamar. Dan kalau kita percaya rencana Allah itu indah. Percaya pembentukan Allah itu bermakna. Percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan percaya bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh datang berdoa kepada Tuhan, karena kita percaya hidup kita adalah milik Tuhan dan kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Terima kasih Roh Kudus, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan dari awal, pujian dan syukurku,
pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Hari ini mari kita mulai menyadari keberadaan kita. Sungguhkah Engkau dan saya mengasihi Tuhan? Sungguhkah Engkau mengasihi dan mencintai Tuhan? Mari coba selidiki setiap hati kita. Selagi waktu masih ada, selagi kesempatan masih tersedia, buka hatimu, rendahkan hatimu untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dan juga sesama kita. Angkat tanganmu, katakan ku tahu. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami memuji-Mu. Mari sembah Dia, agungkan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Sungguh kami Bapa merindukan lawatan-Mu, jamahan-Mu
untuk mengubah dan memulihkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di hati kami, Engkau melawat kami, Engkau mengubah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat hari ini atas semua kemurahan dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami percaya seluruh umat-Mu diubah, diberkati dan dilawat. Di doa kami Tuhan, sebentar kami akan berikan persembahan kami. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami berikan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, bahkan juga ya Tuhan, persembahan mingguan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Sebagai bentuk cinta kasih kami kepadamu, kami melakukannya dengan tulus. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami doa dan kami akan berikan persembahan kami. Haleluya. Kita yang siap memberikan persembahan bersama katakan amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami ucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan, khususnya yang tergembala di GBI Icon City dimanapun saudara berada, baik yang ada di rumah bahkan yang di gereja. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan beberapa pengumuman bagi kita. Yang pertama, ibadah kita adakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kami mengharapkan kepada seluruh jemaat yang ingin beribadah untuk mendaftarkan diri kepada para pelayan dan juga tetap mengikuti SOP, yaitu memakai masker, menjaga jarak, bahkan juga mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Dan saya berharap juga tetap diinformasikan pada teman-teman kita yang lain supaya mereka juga bisa beribadah bersama. Kalau tidak ibadah di gereja, boleh beribadah di rumah. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat bahkan pelayan serta hamba-hamba Tuhan yang mendukung pelayanan kita, khususnya lewat pengembalian persepuluhan, ucapan syukur, bahkan persembahan mingguan. Doa kami, apa yang saudara tabur, kelak saudara tuai. Dan saya berharap terus berdoa, terus mendukung pelayanan kita supaya tidak terkendala dalam biaya-biaya operasional yang kita pergunakan demi kelancaran pelayanan kita. Dan tetap saudara mendoakannya dan bekerja keras atau juga bersama-sama untuk mendukung pelayanan Tuhan. Dan dukung channel kita juga, yaitu GBI Icon City, channel YouTube GBI Icon City. Silakan di like, di subscribe, share, supaya semakin banyak orang yang diberkati melalui channel ini. Inilah pengumuman bagi kita pada saat hari ini. Tuhan memberkati kita, dan mari kita bangkit beri bersama-sama. Kita akan terima doa berkat. Pulanglah tadakan kedua tanganmu, terima dan bawalah berkatnya. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai dan memberkati kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya ucapkan happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan. God bless you all.